Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisi Safitri Umbola. Saya dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memperdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua, dan masyarakat tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang pendidikan yang akan dicapai. Yang selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama. Yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Yang ketiga, terjadi proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia. Yang keempat, keleluasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif. Yang kelima, MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, secara formal, MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah. Yang kedua, meningkatkan moral guru karena adanya komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang keempat, menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Yang kelima, mendorong munculnya pimpinan baru di sekolah. Keputusan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran seorang pemimpin. Sejarah manajemen berbasis sekolah. Negara Inggris Raya, beberapa negara bagian di Australia dan Amerika Serikat adalah negara pertama kali tahun 90-an telah menerapkan kebijakan MBS dalam agenda pembangunan pendidikannya. Pada tahun 90-an, kebijakan MBS kemudian diadopsi di negara-negara Asia, termasuk wilayah Hong Kong atau Cina, Sri Lanka, Korea, Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropa Timur, revolusi politik pada tahun 90-an telah menimbulkan perubahan dalam kebijakan pendidikan, yang kemudian merambat ke daerah Afrika, kawasan Latin Amerika, dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Kebanyakan proyek MBS yang dibiayai oleh Bank Dunia juga telah dikembangkan dan dilaksanakan di Amerika Latin dan negara-negara di Asia Selatan, seperti Argentina, India, Meksiko, dan Sri Lanka. Ada 2 proyek MBS yang juga didukung oleh Bank Dunia negara Eropa dan Asia Tengah, antara lain Makedonia, Serbia, dan Montenegro, dan negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik, negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara atau Lebanon, serta negara Afrika Sub-Sahara. Proyek dan program MBS yang lain juga telah diperkenalkan di Madagaskar, Gambia, dan Senegal. Pengembangan dan
pelaksanaan MBS akhirnya juga sampai ke Indonesia melalui beberapa program dan kegiatan, baik yang dibiayai oleh dana dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, program Managing Basic Education dari Basic Education, program World School Development, dan World District Development yang dibiayai oleh Australia Indonesia Basic Education Program. Materi utama yang diberikan sebagai pelatihan kapasiti untuk semua pemangku kepentingan di Indonesia melalui program tersebut seperti MBS selain pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang kini menjadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan peran serta masyarakat. Kelahiran MBS pada awalnya menggunakan beberapa nama yang berbeda-beda, yaitu tata kelola berbasis sekolah, manajemen mandiri sekolah, dan bahkan juga dikenal dengan School State Management atau manajemen yang bermarkas di sekolah. Istilah-istilah tersebut memang mempunyai penekanan pengertian yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunaannya, yakni money dan material. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah diberikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, maka Direktorat Pembina SMP menanamkan MBS sebagai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.